Jangan lupa pantengin terus Mang Dede channel D. YouTube. Apa kata dunia tentang negeriku Indonesia? Tawuran di mana-mana sudah jadi budaya. Dari pelajar SD hingga sampai mahasiswa, berlanjut pada aparat negara, Polri lawan KPK. Hentikan, jangan bermusuhan, malu sama anak skuter. Walaupun dia selengean, tapi ciptakan perdamaian. Yang miskin makin miskin, itu korbannya koruptor. Yang kaya makin kaya, itu pelaku koruptor. Siapa yang akan menindaknya kalau semua saling bermusuhan? Kalau semua saling bertawuran, kalau semua saling beberwekan. Kalau terlahir di musik itu sejak SMP-an lah ya. Pertama waktu ya sekitar remaja gitu, waktu pertama main band lah. Kalau orang kan main band teh harusnya dibayar. Kalau Mang Dedes itu dulu main band itu bayar gitu. Bayar, saya pengen main di panggung ini, bayar gitu. Bukan dipinta sama panitia, tapi ingin main bayar gitu. Jadi main band bayar gitu. Genre musik sih dari dulu sampai sekarang juga masih tetap rock and roll ya. Blues rock and roll gitu. Lu suka gitu rock and roll. Asli Bandung, di Kota Kembang asli, orang USA, orang Sunda asli. Mang Dedes itu dulu namanya, nama panggilan sih ya, nama panggilan itu Dede gitu. Dede itu kan punya kakak dipanggilnya Dede. Karena saya suka bawain Rolling Stone jadi Dede Stone. Tapi sama teman bukan Landian sendiri atau bikin nama sendiri, tapi memang dari teman-teman yang sering mengikuti kalau Mang Dedes main atau lagi ngumpul. Wah, Dedes aja 5 huruf senol.
jadi dedes tuh. Kalau band mah band festival ya pernah menjuarai lah kira-kira se Bandung Raya gitu, pernah jadi ikutan band akustik justru, tapi akustik pernah. Itu nama bandnya aduh band pertama itu antara anak Katalis Band kalau nggak salah, itu waktu yang ngadain itu di The Zone itu yang di Asia Afrika. Itu festival, dan setelah mendapatkan juara tiap di The Zone itu ada apa festival atau parade, jadi yang tampil keduanya berarti jadi di onang gitu, pakai surat onangan dicap tuh, surat onangan dicap itu berarti LDP itu kayak dicap. Kalau yang pernah bikin album itu saya itu pernah dengan Jenglot Band. Tapi kebanyakan orang wah serem juga sama Jenglot, kayak wajah Mang Dede serem. Padahal Jenglot itu sebenarnya waktu kita ngumpul, waktu kita mulanya suka ngejam-jam dengan itu sebelum kita bikin band, karena suka ngumpul. Dan kalau ngumpul itu selalu suka ngaliwat gitu. Ngaliwat itu pasti ada jengkol kolot, jadi jenglot alias kepanjangannya jengkol kolot. Kalau Sunda mah kan kebanyakan disingkat kayak comro, oncom di jero, misro, amis di jero, gitu, sholat, soleh dan taat gitu. Ayo kerja orang Sunda mah sok disingkat gitu. Usah orang Sunda asli gitu. Terakhir dari jenglot itu mini albumnya ya, yang 5 album itu anjing galak, anjing gualak gitu kalau nyanyi. Ada Andeca Andeci, Ambil Becana Berak Banci, ada Berita Koran, dan ada Perdamaian. Mini album itu waktu itu sudah menjurus ke apa keseriusan gitu, ada manajemennya gitu, ada yang punya uangnya atau apa namanya investor gitu ya, atau produser eksekutif. Itu baru mini album, dan udah keliling tour sama beberapa rokok yang mungkin tidak boleh disebutkan di situ. Mungkin ada beberapa brand rokok, adalah 3 rokok gitu tour keliling gitu. Itu anjing gua. Aku tak mau menolong anjing gila edan yang lagi kelaparan, karena ku pernah menolong malah ku digonggong setelah aku tolong. Awas jangan dekati aku karena ku tak mau kena rabiesmu. Awas jangan dekati aku karena ku tak mau kena rabiesmu. Awas hei hei, ada anjing guala. Yey. I always been shadow that you do looking at mine. I've been loving you too long time ago, every day. Cilok sepiring, cilok 2 piring. Di suatu malam, di malam itu, di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman, telah terjadi sebuah tragedi. Bang Beca mampus setengah mati, giginya rontok, hidungnya bengkok, dipukulin pasukan Banci. Hei Andeca, Andece, Abang Beca nabrak Banci. Andeca, Andece, Abang Beca digebuk Banci. Itu karangan Mang Dede sih, karangan apa sedikit apa namanya itu kalau reality itu ya,
tapi sedikit di apa dikarang lah, di mana direkayasa sedikit, jadi sebenarnya artinya nggak gitu-gitu amat gitu. Kalau lagu mah banyak sih, selain genre rock and roll atau blues, dari pop, dari apa, rock and roll, rock, bahkan thrash, slow rock, Melayu, bahkan dangdut pun pernah gitu bikin ya, ngarang lagu-lagu seperti itu. Karena as apa, karena Mang Dedes dulu juga pernah kejadian waktu itu. Mang Dedes itu ngasih lagu ke sebuah apa label di Jakarta, karena lagu itu dibajak. Bang Dedes itu nggak pernah tahu kalau lagu itu, ceritanya Mang Dedes bikin lagu, lagu dari si produser nelpon gitu, Mang Dedes sudah di rumah, Mang Dedes kayaknya lagu itu ada yang minat gitu kan. Jadi lagu Mang Dedes itu dibeli sana sama anak band yang apa nama bandnya itu kalau nggak salah, wah band ya, itu aku Rama Record. Tapi waktu Mang Dedes dibikin itu ke Pak Yudo NH ya, udah pada orang semua tahu itu dia itu produser yang pernah di Harpa gitu, pernah di Harpa. Ditelepon, mulai gimana kalau lagunya ada yang apa, ada yang mau beli. Tadinya sih pengen dipakai sendiri ya, dengan band. Dia yang datang itu ajudannya, waktu Mang Dedes itu masih keliling apa jualan pedas gitu. Mang Dedes kan nggak mau diam, nggak aktif band, jualan apa aja gitu masih bisa menghasilkan. Tapi untuk membiayai musik, kalau Mang Dedes kan musik itu dibiayai gitu bu, dari dulu sampai sekarang masih membiayai musik. Terus ceritanya Mang Dedes dibawa langsung ke Jakarta, dan si deal kita udah Mang Dedes pulang dari rumahnya si investor itu, pulang ke rumah beberapa bulan kemudian ada teman Mang Dedes datang, Mang sama ada apa, kayak serius gitu, lagu Mang Dedes nah ada yang ada di JMR, waktu JMR itu ada di JMR lagu Mang Dedes dibawain sebuah band, satu band dari Jakarta. Wah masa sih, nggak percaya kan, karena lagunya udah nggak dengar karena di kaset. Coba kita cari ke pusat kaset, waktu masih kaset pita itu, ke apa Tropik dulu itu, Tropik kaset musik, cari ternyata bener ada. Langsung Mang Dedes telepon sama apa, bukan telepon waktu mah, betul telepon, tapi telepon umum ya, telepon umum. Langsung udah telepon, Pak gini, wah benar Mang Dedes, ayo Mang Dedes datang lagi ke sini, kita apa dibikinin memo, dibikinin, bahkan mau disiapin apa pengacara gitu untuk gimana urusannya sampai mau kemana arahnya, mau damai atau mau gitu, begitu ceritanya. Itu ceritanya mungkin yang di Rising Star itu ya. Ketika itu Mang masih dengan jenglot sih, cuman ada seorang dari personel itu datang ke, cuman sendiri gitu, datang ke tempat Mang Dedes buka bengkel musik di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, makanya ada lagu Mang Dedes di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman. Ketika Mang Dedes itu datang, vokalisnya si Abah itu, yang vokalisnya Mang Dedes, nah ini bisa bantu enggak saya sama band saya masuk ke apa, masuk bisa ke Jakarta, dipanggil Jakarta karena audisi di Bandungnya lolos dari 6.000 peserta, karena 6.000 peserta semuanya dia bisa lolos gitu kan. 200 band dari Bandung lolos, yang lainnya yang solo-solo gitu. 200 dari 6.000 teh dari campur dan band, beberapa band dari Bandung tuh ada 5 band, berarti yang sisanya yang solo. Pertamanya sih nggak percaya karena emang susah ya untuk masuk ke audisi awal itu, seperti yang kayak ngantrinya dari berapa ratus meter itu udah capek suruh nyanyi, wah susah gitu. Tapi kan dia memberikan resi gitu, surat
surat apa namanya, bahwa berarti siap menjadi peserta Rising Star gitu. Banyak cerita yang lucu di apa di waktu ketika di karantina ya. Ketika itu kan udah pada tua, sedikit kayak menang sorangan gitu. Ketika jam istirahat udah latihan, udah apa shooting di ruangan ngerokok, ceritanya ngerokok si apanya, si hasupnya itu apa, asap kena sensor sensor apa gitu, langsung kan dari bawah keluar suara apa, serine, kebakaran. Wah, satpam pada naik ke atas, orang kebakaran di ke lantai 11. Kita kan grup Mangderes kayak apa gitu ya, tadi ada kebakaran pas ada apa nih, kebakaran bukan pak, nggak, oh nggak apa, ternyata itu kepulan asap hasil perokok itu. Kalau masuk sensor itu ada pemberitahuan otomatis kepada apa itu namanya, sirine, ya begitulah. Itu cerita lucu kan, kaget gitu. Itu karena emang udah pada nyandu ya, kalau udah makan atau ngopi pengennya ngerokok, lagi latihan ngerokok jadi molek gitu kan. Ada 5 tahun ke belakang atau 4 tahun gitu, saya pernah diam di sanggarnya apa, di BKSB itu kan, bukan BKSB, udah ganti GDSB, tapi masih orangnya masih tetap almarhum guru Mangles itu, Kang Hari Rusli ya. Itu pernah diam di sana bersama beberapa musisi yang magang dan apa, anak-anak yang dari se-Indonesia kan pada ngumpul di sini, dari pengamen jalan tapi yang bermusik gitu, dari pengamen, KPJ, SBP, seniman-seniman pada ngumpul di sini, termasuk ada Mangdes itu. Nah, pertama Mangdes juga waktu pertama masuk TV nasional itu ya dari sana gitu, ketika acaranya Indonesia lagi menangis, kalau aku lupa lagi lah, pokoknya ketika band-bandnya itu gigi kan, kayak Drik Krisdayanti, terus ya Rumah Musik Harurusi atau DKSB itu pertama Mangledes masuk TV nasional gitu ya, perjalanannya begitu. Perbedaan zaman dulu mah gimana ya, beda sih. Kalau zaman dulu mah bener-bener harus apa namanya, harus bener-bener kalau jadi pemain gitaris atau harus ada olah fisik atau olah jari atau senam jari lah. Kalau kata anak band-band mau penjering gitu kan, terus ada latihan, harus ada briefing, harus ada ngapalin lagu lewat cuman hanya dengan telinga di kaset, putar matiin bolak-balik. Kalau zaman sekarang mah udah lagunya juga bukan merendahkan lagu-lagu zaman sekarang. Zaman sekarang itu lagunya memang apa, sederhana, harmonisasinya, sebutnya itu namanya apa, simple harmonisasi ya, sederhana tapi bisa didengar dan gampang diingat, seperti sambil lewat aja itu nggak usah diapalin, langsung kadang-kadang bisa, oh itu masih main di sini, ke sana gitu. Nggak seperti dulu memang harus. Terus enaknya zaman dulu itu saingannya nggak banyak walaupun berat kan. Kalau sekarang mah wah, kalau saingannya cukup apa, penuh gitu, favorit di mana saat di Nusa RT aya 10 band lah baru lama di Nusa RT paling saben gitu ya. Gimana caranya udah tetap berkarya di musik tapi bisa menghasilkan uang, selain ada job gitu kan. Mangdeles buka servis gitar butut, kasih si abah mau waktu dirisnya, inilah Mangdeles seperti tukang main gitar butut, jadi gitar yang rusak maksudnya, bukan gitar yang butut.
pernah buka les atau ke rumah-rumah ya, karena Mang Des juga kan pernah sekolah gitu ya di tempat sekolah yang resmi di beberapa, kayak di di Yamaha klasik, di Yamaha. Tapi Mang Dedes sekolah di situ nggak hanya menyerap ilmunya aja, karena memang sama Dedes kan bukan nggak suka sih sama jazz atau sama klasik ya, begitu nilon, karena emang lingkungan Mang Dedes itu rock and roll, jadi asa tepas gitu. Tapi ilmunya mah keserap ya, lumayan kan bisa buat kebutuhan sekarang, bisa ngajar lah anak-anak pemula. Beda dengan di Kang Hari itu kan, di rumah musik Revolusi atau di KSB, itulah musik Mang Dedes, balada, rock and roll dan blues. Di sana ada apa, kenyamanan gitu kan, karena oh inilah ternyata kan juga siapa almarhum Kang Hari kalau nerangin kayak kalau min gitu kalau kata anak-anak grip miring, kalau kata akademis mah minor atau min berapa, dari min berapa, kalau kata harusnya hai asa kurang gitu sudah melodi teh miring, coba kayak ini miring begitu. Apa menyalurkan kesemangatan itu biar tetap apa action gitu ya, dari musik. Oh begini lah, mungkin ini zamannya apa, era digital, kayaknya sepertinya Mang Dedes harus masuk mempelajari era digital dengan kayak di Facebook atau di IG atau di TikTok. Nah itu TikTok sekarang juga bermain kita untuk berkarya musik, dan seperti bikin akun sekarang Mang Dedes ini akun yang mungkin atau harus atau segera dimulai, karena kalau nggak begini pasti ujung-ujungnya ya begitulah, diam tanpa usik gitu. Udah terus berkarya, terus semangat. Karena kalau Mang Dedes nggak, sebenarnya sih kemarin nggak kepikiran ya untuk bikin seperti itu, karena masih punya kegiatan di luar seperti ngamenos itu ngamen di kafe-kafe. Jadi karena udah nggak ada job dari event-event yang menerima undangan atau apa ya, terpaksa cari jalan lain untuk mendapatkan penghasilan gitu, dengan cara ngamen di kafe-kafe atau bikin studio show trotoar. Tujuannya juga tetap bermusik tapi bisa menghasilkan lah gitu, atau bisa berkarya gitu, tapi ya hasilnya mah itu kita serahkan kepada yang Maha Widi gitu. Ada yang paling spesial yang mendukung Mang Dedes di dunia musik itu adalah tiada lain istri Mang Dedes sendiri ya, yaitu mendukung dan ikut capek, malahan dibawa ke sana ke sini, ngontrak sana ngontrak sini, dia mengikuti terus Mang Dedes. Kondisi apapun juga dia tetap mendukung dan selalu support istriku yang tercinta. Cus. Banyak sih waktu Mang Dedes dulu kan pernah punya band gitu, malah pernah ngeluarin zamannya kompilasi dengan kayak salam-salam juga ya, seperti Denny Valentino itu yang penyiar radionya MGT dulu. Terus pokoknya yang terlibat di kayak toko-toko alat musik di Bandung yang selalu berhubungan dengan Dedes, dengan mendukungnya band Mang Dedes itu waktu itu
punya dulu band itu namanya Pasukan Banci. Pasukan Banci itu pasukan baru Bandung Cimahi gitu. Terus baru Bandung Cimahi ini waktu ketika Mang Lilis kalau manggung dengan Pasukan Banci itu di acaranya final Piala Dunia atau di event-event komunitas motor mobil yang dari itu banyakkan banci. Malahan pernah bilang begini si waria atau banci itu, wah kok senap Pasukan Banci wajahnya serem-serem, nggak kayak kita gitu waktu, karena dia pikir gitu Pasukan Banci itu komunitas banci semua gitu, padahal Pasukan Banci itu adalah pasukan Bandung Cimahi. Karena saya ada di posisinya Cimahi, nongkrongnya di Bandung, anak-anaknya juga campuran gitu, anak Cimahi dan Bandung, jadi terjadilah Bandung Cimahi. Waktu kita ngumpul sebenarnya lagi posisinya ada di studio Arista Stone kan. Pasukan Bantu dulu base campnya di di rumahnya si Abang Arista, itu diganti namanya menjadi Aristun gitu, padahal dulunya Arista. Terus di tempatnya hall musik studio itu pada ngumpul komunitas Darling itu bukan sayang atau lebay, itu Darling itu ada komunitas pedagang keliling alat musik gitu ya, dari Jakarta, dari Batam, dari Tasik, Garut, pokoknya se-Indonesia pada ngumpul dulu itu di Ciate itu, pada ngumpulnya orang-orang yang suka main bisnis alat musik keliling, kayak di Karapitan, di tempat-tempat seperti di banyak sih, kebanyakan antara Karapitan, Buah Batu, dan Ciate waktu kita nongkrong atau udah main band atau udah apa aja gitu. Sekarang Mang Lilis lebih senang ke tempat-tempat yang lebih alami gitu ya, seperti Ciwidey gitu, karena kita berteman dengan seorang musisi yang pernah melanglang buana sampai ke Malaysia gitu, Singapura, itu namanya Dila. Itu dia mendukung sepenuh hati pada Mang Lilis dengan adanya konten channel Mang Lilis itu. Dia itu memang keren, itu Dila pasti dari anak Cimahi, karena dia aslinya dari Bandung Barat, sekarang ke Kabupaten Ciwidey. Ada dukungan lagi yang sekarang Mang Lilis makin senang, makin semangat, itu Mono ya. Mono itu waktu tetangga juga sih, waktu dulu di Batu Jajar, sekarang ada di Cimahi. Dia itu sebagai sebagai berdomisili, sekarang kerjanya sebagai gitaris yang suka ngisi-ngisi track orang lain atau yang bantuin ngisi gitar. Dia berada di Tiga Negeri kan. Mang Lilis juga rencananya sih sama Mono siap sama Mang Lilis lah kita namanya itu, kalau kolaborasi dengan Mang Lilis ya siap. Mang Lilis semangat dulu ya. Mono itu teman masa kita remaja, ketemu-temunya sekarang udah musim-musimnya konten channel YouTube. Kita akan kolaborasi lagi dengan Mono, dan tidak lupa juga ada yang siap kolaborasi dengan Pak Wandar. Pak Wandar itu seorang instruktur gitar yang udah puluh ribuan itu di channelnya, subscribernya, dan udah menghasilkan uang. Jadi Mang Lilis mengikuti yang sudah jalan, walaupun Mang Lilis berteman, tapi semuanya pada mendukung Mang Lilis. Welcome, ayo Mang Lilis kita ramaikan dulu dunia rock and roll bus, kata Pak Wandar itu. Mari kita kolaborasi gitu. Asik Pak Wandar. Sebenarnya tetangga tapi jarang ketemu gitu. Ketemunya ketika Mang Lilis itu berada di trotoar, dia sering lihat, dan
apa apa belum saling nyapa gitu, bisa ketemu di mana, di tempatnya channel, apa itu tuh, channel Abastia atau apa ya, tak Aset TV ya, tak ketemu di situ dengan beberapa teman-teman yang tahu menulis di trotoar. Itu dia yang mendukung, sampai mendukung sepertinya 1000%, kalau lebih dari 100 mah itu namanya itu. Ternyata dia itu emang apa, skill kemampuannya di bidangnya itu memang bidangnya gitu ya. Namanya itu kalau di rumahnya itu Mang Atut gitu ya, tapi ternyata di dunia kayak apa, di dunia mayanya atau dunia onlinenya itu Mang Ayep namanya itu. Buat para generasi muda, jangan patah semangat apapun kondisinya. Kalau memang untuk berkarya, semangat terus, apapun kondisinya tetap semangat. Bermusik itu adalah nurani ya. Nurani itu kan suka, kadang-kadang suka egois gitu, suka apa namanya, apa ya, sepertinya bermusik itu ya main hati gitulah, main hati. Kadang-kadang merasa benar sendiri gitu. Apa, minyak kelapa di tempat saudara atau teman merasakan itu mahalnya minyak kelapa atau minyak goreng, hilangnya susahnya mencari, harus kadang-kadang harus apa, ngintip gitu kapan datang itu minyak kelapa. Kadang dengan harga yang masih murah gitu, karena banyak tapi mahal. Entah itu kenapa bisa begitu, karena mungkin ada yang serakah atau yang ngagunukeun alias apa namanya, apa itu namanya, nyumputkeun gitu, menampung lah gitu, biar karena mungkin pingin kaya sendiri gitu, tidak tahu yang apa ya, masyarakat jelata gitu yang membutuhkan sampai keengap gitu minyak kelapa bisa mahal gitu ya. Itulah ceritanya, langsung spontan menulis bikin gogomennya dikocok gitu, lain dikocok-kocok gitu, maksudnya dikocok main gitarnya gitu dengan lagu minyak kelapa gitu. Idenya karena menulis tukang servis gitar. Kalau yang jarang yang nyervis gitar elektrik, ternyata yang sekarang lagi dominan itu akustik. Mau dibikin apa, di konten YouTube atau di kafe-kafe atau di band trotoar, kebanyakan sekarang mainnya akustik. Makanya Mang Dede sekarang yang dominan itu mainkan akustik gitu, nggak main apa, nggak memainkan spesial idealis kayak main melodi yang apa, yang namanya itu yang muruluk gitulah, kata zaman muda, anak muda memuruluk gitu ya. Sekarang masa gondreng kocok gitu, nyanyi ngenceleng, ujung-ujung nama ngenceleng deh gitu kan gitu. Kalau semua teman-teman yang mau mendengarkan atau mendengarkan permainan akustik gitar dan nyanyi lagu-lagunya karangan Mang Dedes, pantengin terus adalah channel Mang Dedes yang dari mulai sekarang sampai dengan apa, puluhan lagu Mang Dedes akan siap tampilkan di channel Mang Dedes. Kalian semuanya bisa request yang udah pada tahu dengan lagu-lagunya Mang Dedes yang sedikit konyol tapi apa, menghibur gitu ya. Yang penting kan kita menghibur. Yang mau request lagu Mang Dedes tinggal ngetik gitu, cek ini lah di sini
Mang Dedes lagu Mijan Orok pasukan Banci, semuanya siapkan Mang Dedes dengan lagunya lagu Mijan Orok alias Oa nemu bayi di selokan. Ada bayi di selokan, dibungkus pakai kain hitam. Saat aku sedang berjalan, aku dengar suara tangisan. Oh, sungguh menyedihkan. Langkah kakiku terhenti karena penasaran. Ada apapun yang mengikuti suasana hari ini atau kemarin yang lagi ramai atau yang lagi heboh, seperti ada keributan atau ada kemelut lah di negara Indonesia ya, seperti kemarin hilangnya mahalnya minyak kelapa atau minyak goreng. Mang Dedes langsung ngarang, rasa ingat gitu. Hirup jalma sangsara saukur neangan sang musapiring. Hirup loba kata langsara jeung kadedemes meakeun jalma sangsara. Balunghar sok rajeun nyumputkeun sagudang harta. Hirup loba kasarakahan jeung kadedemes nyumputkeun minyak kalapa. Kalaparan kabobodo hirupna jalma sangsara kasalakahan kadedemes hirupna jalma balunghar. Loba kasalakahan jeung kadedemes meakeun jalma sangsara. Itulah minyak kalapa. Bang Beca mampus setengah mati, giginya rontok, hidungnya bengkok, dipukulin pasukan Banci. Hey, hey,